Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Della Reza Dinata dengan NIM 204440640522 dengan kelas PGSD 4A. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini adalah akan mengulas kembali materi pada pertemuan ketiga mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis ICT. Baik, jadi pada pertemuan ketiga ini membahas tentang teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Untuk teori yang pertama ini ada teori behaviorisme. Ini diambil dari PPT Bapaknya ya. Nah, jadi teori behaviorisme itu apa sih? Jadi teori behaviorisme ini mengatakan kalau hasil belajar itu dilihat dari adanya perubahan perilaku. Nah, perilaku apa saja? Ada kognitif, pengetahuan atau pemahaman, afektif atau sikap, juga psikomotor, keterampilan. Nah, jadi perubahan perilakunya ini dapat bertambahnya pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan ya. Juga perubahan ini hasil dari adanya stimulus dan respon, yaitu stimulus rangsangan dan respon ini aksi. Aksi setelah diberi rangsangan, respon ya. Jadi belajar itu harus ada stimulus yang kuat agar menghasilkan respon yang kuat juga. Nah, contoh stimulus ini pada saat guru memberi pelajaran atau memberi pesan, menyampaikan pesan. Nah, itu adalah stimulusnya. Kalau responnya itu respon peserta didik setelah mendapatkan pesan dari guru, bagaimana peserta didik meresponnya. Misalnya bisa dibuktikan dengan adanya ulangan. Ya, sesuai dengan teori behaviorisme, wajib ada ulangan untuk mengukur seberapa jauh perubahannya, untuk mengukur bagaimana respon dari siswanya ini. Teori behaviorisme juga menggunakan pendekatan teacher-centered learning. Jadi gurunya harus aktif, dia harus aktif menghidupkan suasana kelas, harus aktif dalam memberikan pelajaran. Begitu, harus ada stimulus yang aktif, yang kuat begitu. Nah, hasil belajarnya juga harus disimpan agar bisa bertahan lebih lama. Dengan cara apa? Dengan cara penguatan. Nah, contoh penguatannya ini bisa dengan pengulangan. Anak mengulang apa yang dia dapat di sekolah, dia ulang di rumah, dia baca kembali, lalu dia melakukan latihan soal gitu, atau dia melakukan feedback. Misalnya dari apa yang dia dapat itu dia aplikasikan ke kehidupan sehari-harinya biar semakin diingat. Nah, lalu yang kedua ada teori pemrosesan informasi. Nah, teori ini apa sih? Jadi, menurut teori ini, belajar adalah proses menyandikan informasi ke dalam memori manusia. Nah, belajar itu proses pengkodean terjadi pada guru dan siswa. Nah, jadi guru memberikan kode atau pesan kepada siswa, lalu kode tersebut diterjemahkan oleh siswa menjadi pemahaman yang lalu disimpan di memori. Nah, untuk proses penyimpanan pemahaman ini di memori, yang pertama itu informasi diterima melalui register sensorik. Lalu, setelah informasi diterima, informasi disimpan di memori jangka pendek atau memori kerja, atau yang disebut juga short term memory. Untuk apa? Untuk menahan informasi sementara. Nah, setelah disimpan di situ, yang terakhir akan disimpan. Informasi itu akan disimpan di memori jangka panjang atau di long term memory. Untuk apa? Untuk menyimpan informasi tanpa batas. Nah, jadi pemahaman yang diambil hasil belajar yang dari guru itu harus dimasukkan ke dalam memori jangka panjang agar bertahan lama. Yang selanjutnya ada teori aktivisme sosial. Nah, teori ini dikemukakan oleh John Dewey. Menurutnya, belajar yang baik adalah belajar yang berhubungan dengan sosial. Jadi, belajarnya itu berhubungan dengan kehidupan sosial siswa melalui pengalaman sosial langsung di sekitarnya. Di dunia nyata, misalnya siswa melakukan kegiatan membersihkan desa bersama-sama. Nah, dari situ dia bisa belajar, misalnya bagaimana sih cara untuk merawat lingkungan di sekitar.
Terus untuk mencegahnya dari bencana-bencana, bagaimana caranya? Nah, begitu. Jadi, John Dewey ini mengatakan, belajar yang baik adalah melalui hubungan sosial, pengalaman langsung siswa. Nah, dengan begitu siswa akan lebih bisa memahami itu karena dia mengalaminya sendiri. Yang keempat adalah teori kognitif sosial oleh Albert Bandura. Nah, menurut teori ini adalah belajar terjadi karena atau melalui atau adanya interaksi sosial dan mengamati orang lain. Nah, jadi belajarnya dengan mengamati orang lain atau bisa juga dengan metode role playing atau metode model. Nah, contoh mengamatinya juga siswa bisa mengamati guru saat guru menjelaskan, saat guru menerangkan pelajaran. Terus siswa juga bisa mengamati teman yang pintar. Misalnya teman yang pintar dia sedang melakukan apa, nah si siswa ini bisa mencontoh kalau ternyata itu baik, itu belajar, itu informasi yang bisa diterima. Nah, guru juga harus memilih media atau model yang baik untuk diamati siswa, agar siswa bisa belajar atau bisa mengambil informasi yang baik pula. Selanjutnya, yang kelima, ada teori scaffolding oleh Lev Vygotsky. Nah, ini disebut juga dengan teori alat bantu. Nah, jadi menurut teori ini, perkembangan siswa atau hasil belajar siswa itu dibentuk oleh budaya atau lingkungan siswa. Nah, jadi siswa belajar dari budaya dan lingkungannya. Nah, contohnya, belajarnya ini harus ada bantuan dari ahli juga, seperti orang dewasa atau orang yang memiliki pengalaman, keterampilan, pengetahuan. Nah, jadi si orang dewasa ini membantu siswa untuk belajar, untuk mendapatkan pemahaman yang baru, pengalaman yang baru, keterampilan yang baru, pengetahuan yang baru, begitu. Bentuk scaffoldingnya juga bisa dengan berupa media seperti video atau gambar atau media pembelajaran yang lain, ya sesuai dengan namanya, ini teori alat bantu, jadi bisa dibantu dengan menggunakan media pembelajaran yang dapat memudahkan siswa dalam belajar dan mengambil informasi. Nah, yang terakhir ada teori perkembangan anak yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Menurutnya, belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologis. Jadi, belajar yang baik adalah belajar yang harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Ada 4 tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama ada sensori motor. Terus selanjutnya ada praoperasional, lalu ada konkret, dan ada operasional formal. Nah, dengan menyesuaikan dengan tahapan perkembangan anak ini, maka akan terjadi asimilasi, penyesuaian pembelajaran. Jadi anak akan mendapatkan pembelajaran atau materi yang sesuai dengan kemampuannya, tidak memberatkannya dan tidak memudahkannya. Nah, untuk anak SD sendiri berada di tahap perkembangan konkret. Jadi, guru dalam pembelajaran di SD harus menggunakan media yang konkret agar siswa atau peserta didik bisa belajar atau bisa memahami dengan baik karena sesuai dengan tahapan perkembangannya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan untuk mengulas materi pada pertemuan ketiga ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.